Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal ekonomi pada soal UMPTKIN tahun 2016. Baik, langsung saja kita ke nomor yang pertama. Fungsi penawaran suatu barang adalah Q sama dengan 100 plus 3P. Apabila harga berubah dari 100 menjadi 120, besarnya elastisitas penawaran adalah diketahui Q sama dengan 100 plus 3P, di mana harga yang pertama itu bernilai 100 dan harga yang kedua bernilai 120. Sehingga untuk delta Q-nya bisa diketahui yaitu 460 dikurangin 400 sama dengan 60. Nah, setelah mendapatkan angkanya kita bisa langsung memasukkan ke dalam rumusnya, yaitu D sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana nilai delta Q sama dengan 60 dan delta P sama dengan 20 dikali 100 per 400, sehingga ditemukan hasil 0,75. Soal selanjutnya, contoh yang merupakan perilaku seorang produsen adalah: produsen merupakan pihak atau pelaku yang melakukan kegiatan produksi, yaitu menghasilkan barang atau jasa, sehingga jawaban yang tepat adalah D, yaitu Pak Rudi membeli semen sebanyak 100 sak semen, Ibu Emma menjual jus buah, dan Bayu membuka usaha jual beli mobil bekas. Soal nomor 3, perdagangan bebas berakibat pada masuknya barang impor. Apa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk membatasi jumlah barang impor? Jawabannya A, menaikkan tarif barang impor. Tarif barang impor adalah pungutan pajak atas barang impor. Ada beberapa alasan dari pemberlakuan peraturan ini, antara lain untuk membatasi produk impor yang masuk ke dalam negeri, baik barang maupun jasa, dan melindungi produsen yang ada di dalam negeri. Selanjutnya, berdasarkan tabel di atas, urutan negara berdasarkan pendapatan per kapita dari mulai yang terkecil adalah: PCI atau pendapatan per kapita dapat dihitung dengan produk nasional neto dibagi jumlah penduduk, sehingga dapat dihasilkan pendapatan per kapita dari mulai yang terkecil adalah Kamboja, Filipina, Myanmar, Vietnam, dan Brunei. Soal nomor 5, jika suku bunga perbankan turun, maka yang akan terjadi adalah: jawabannya B, para investor akan berlomba-lomba menggunakan jasa perkreditan untuk memperbesar proyek-proyeknya. Jika suku bunga turun, maka investor akan berbondong-bondong untuk meminjam uang kepada bank karena bank menawarkan tingkat bunga yang rendah. Soal berikutnya, badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan memakai nama bersama disebut. Jawabannya C, firma. Firma merupakan sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Soal nomor 7, angka pengangguran di Indonesia relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, pemerintah melakukan usaha-usaha untuk memperluas kesempatan kerja melalui. Jawabannya D, pengembangan industri padat karya. Industri padat karya adalah pengolahan sumber daya manusia untuk bekerja di lapangan pekerjaan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Contohnya, industri besi baja, industri makanan dan minuman. Soal nomor 8, yang termasuk kebijakan fiskal adalah: kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara, yang berasal dari memperbesar dan memperkecil konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima pemerintah, sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja, sehingga jawaban yang tepat adalah A, yaitu 1, menurunkan tarif pajak, dan 2, mengadakan tax holiday. Soal berikutnya, dalam neraca saldo terdapat akun persediaan barang bersaldo 64 juta. Data penyesuaian persediaan barang sebesar 75 juta. Berdasarkan data di atas, jurnal penyesuaian untuk akun persediaan barang akhir adalah:
Jika data penyesuaian persediaan barang diketahui, maka dicatat dengan jurnal penyesuaian yang berimplikasi pada turunnya nilai persediaan dan naiknya biaya harga pokok penjualan, sehingga jawaban yang tepat adalah C. Harga pokok penjualan di debit 75 juta dan persediaan barang di kredit sebesar 75 juta. Adapun kegunaan informasi akuntansi bagi pihak internal adalah pengguna informasi akuntansi terdiri dari pihak internal dan pihak eksternal, di mana pihak internal adalah pihak yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, sehingga jawaban yang tepat adalah B. 1. Dasar penetapan harga jual suatu produk. 3. Dasar untuk mengambil kebijakan perusahaan. Dan 5. Pedoman perencanaan tahun yang akan datang. Soal nomor 11, Baron sebagai manajer personalia merencanakan penerimaan pegawai baru. Untuk itu, dia mulai menyusun, menetapkan job description dan job evaluation serta proses rekrutmen. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Baron ini sesuai dengan fungsi manajemen. Jawabannya C. Planning, di mana planning adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan alternatif-alternatif, kebijaksanaan, prosedur, dan program-program sebagai bentuk usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Soal nomor 12, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki hutan yang sangat luas. Akan tetapi, pemanfaatan hutan tersebut sering melupakan dampak negatif baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Berikut ini yang termasuk pemanfaatan hutan dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan adalah jawabannya D. Mengelola hutan dengan sistem tebang pilih dan reboisasi untuk kemaslahatan manusia sekarang dan masa yang akan datang. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Soal berikutnya, apa kontribusi badan usaha dalam perekonomian Indonesia? Badan usaha merupakan suatu kesatuan organisasi yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan, sehingga jawaban yang tepat adalah B. 1. Penyedia barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. 3. Sumber pendapatan negara. Dan 4. Penggerak pembangunan perekonomian. 14. Jumlah koperasi di Indonesia menunjukkan peningkatan, namun di sisi lain belum semua anggota koperasi maupun masyarakat merasakan keberadaannya. Secara umum, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya modal, kesadaran anggota dan kemampuan pengurus masih terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara A. Pengurus mencari tambahan modal, meningkatkan pengelolaan koperasi sehingga dapat menarik anggota dan masyarakat menjadi pelanggan tetap. 15. Dalam menyusun APBN, pemerintah menerapkan asas berimbang. Apa yang dimaksud dengan asas berimbang? Jawabannya D. Penerimaan relatif sama dengan pengeluaran. Prinsip anggaran berimbang yaitu sisi penerimaan sama dengan sisi pengeluaran. Defisit anggaran ditutup bukan dengan mencetak uang baru, melainkan dengan pinjaman luar negeri. Baik, sekian untuk pembahasan soal UMPTKIN pada video kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan dalam video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.